Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada 5 perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang 5 perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah. Beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan, dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan.
Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi, wa izzatika la azalu aghwi bani Adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfar